Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Kautsarani dari kelas 12/4 nomor absen 8. Kali ini saya akan melakukan percobaan kapal selam dengan menggunakan hukum Archimedes. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum Archimedes. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Istilah fluida mencakup zat cair dan zat gas. Fluida statis memiliki hukum-hukum, salah satunya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Artinya, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Besarnya gaya ke atas menurut hukum Archimedes ditulis dalam persamaan gaya apung sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Berdasarkan hukum Archimedes, sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair akan mengalami dua gaya, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat dan gaya ke atas dari zat cair itu. Dalam hal ini ada tiga peristiwa yang berkaitan dengan besarnya kedua gaya tersebut, yaitu yang pertama, tenggelam. Sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya ke atas, sehingga syarat benda tenggelam adalah massa jenis benda harus lebih besar dari massa zat cair. Yang kedua, melayang. Sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atas atau benda tersebut dalam keadaan setimbang, sehingga syarat benda melayang adalah massa jenis benda harus sama dengan massa zat cair. Yang ketiga, terapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda lebih kecil dari gaya ke atas. Jadi, syarat benda mengapung adalah massa jenis benda harus lebih kecil dari massa zat cair. Selanjutnya, alat dan bahan. Pertama, botol bekas, plastisin, baterai, selotip hitam, gunting, cutter, obeng, pipa bening, lilin, korek, wadah berisi air. Selanjutnya, langkah pembuatannya. Intinya, alat yang akan digunakan sudah jadi. Buka tutup botol, biarkan air masuk ke dalam, lalu tutup botolnya. Lalu setelah itu, botol akan terlihat memberat sebelah. Lalu setelah itu, tiup botol. Lalu botol akan terlihat mengapung. Selanjutnya, pembahasan. Kapal selam asli memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama, tangki balas berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Yang kedua, katup udara berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam tangki. Ketiga, katup air berfungsi untuk memasukkan air ke dalam tangki. Tangki kompresor udara berfungsi untuk memompa air keluar dari tangki dan diganti dengan udara. Dalam kegiatan ini, kapal selam sederhana juga memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama, botol plastik kosong digunakan sebagai pengganti tangki balas yang berfungsi sebagai penyimpanan udara dan air. Yang kedua, sedotan panjang di atas botol plastik digunakan sebagai pengganti katup udara yang berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara. Ketiga, sedotan pendek di bawah botol digunakan sebagai pengganti katup air yang berfungsi untuk tempat keluar masuknya air dari botol. Yang keempat, mulut digunakan sebagai pengganti tangki kompresor udara yang berfungsi untuk memompa air keluar dari botol plastik dan diganti dengan udara. Kapal selam sederhana dapat menyelam dan mengapung berkat pengaturan udara yang berada di dalamnya. Ketika kapal selam sederhana harus menyelam, botol plastik diisi dengan air. Hal ini membuat massa jenis air yang dimasukkan ke dalam botol plastik lebih besar daripada massa jenis udara di dalam botol plastik, sehingga kapal selam sederhana menjadi berat dan tenggelam. Ketika kapal selam sederhana ingin naik ke permukaan, air di dalam botol plastik ditiup, sehingga keluar dari botol plastik dan diisi dengan udara. Hal ini menyebabkan massa jenis air di dalam botol plastik lebih kecil dari massa jenis udara, sehingga kapal selam menjadi ringan lagi dan mulai mengapung. Begitu juga dengan kapal selam sebenarnya. Dari kegiatan tersebut, kita dapat simpulkan ketika kapal selam sederhana harus menyelam, botol plastik diisi dengan air, sehingga massa jenis air yang dimasukkan ke dalam botol plastik lebih besar daripada massa jenis udara di dalam botol plastik, sehingga kapal menjadi tenggelam. Ketika kapal selam sederhana ingin naik ke permukaan, air di dalam botol plastik ditiup, sehingga massa jenis air di dalam botol plastik lebih kecil dari massa jenis udara. Kapal selam menjadi ringan dan mulai mengapung lagi.